Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu menyatakan kau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu Sekarang selama janjinya tiada berubah. tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan masuk dalam doa, kita ini pujian. Bapa, kau mendengar semua hatiku. Apakah
kami adalah Allah pencipta langit dan bumi, duduk bertakhta di atas pujian seluruh umat Tuhan. Kiranya kasih Bapa di sorga, sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus di dalam berkat persekutuan dan karunia Roh Kudus ada di antara kami pada pagi hari ini. Bapa Sorgawi, Bapa menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, sekalipun masih dalam suasana online, namun kami yakin bahwa Tuhan bekerja dengan kuasa untuk menjangkau setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan mempersiapkan segala-galanya dan menjadikan ibadah kami pada pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, yang memantau, dan mereka yang menikmatinya. Kami yakin Tuhan, sekalipun mereka ibadah di rumah, tetapi kami yakin pula bahwa Tuhan bersungguh-sungguh menggerakkan anak-anak-Mu untuk dapat menikmati ibadah ini dengan baik. Kami yakin pertolongan yang datang daripada Tuhan senantiasa ada dan menyertai kepada kami. Pagi hari ini kami memulai ibadah di dalam nama di atas segala nama, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara merasa sukacita hari ini? Amin. Karena kasih Tuhan yang sungguh baik, kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sungguh baik buat kita. Kita akan memuji Tuhan, masuk gerbang yang bersyukur.
yang di dalam surga, dengan mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini, sekalipun dengan kesederhanaan kami yakin Tuhan tetap menyertai dan memelihara kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa apa yang dapat kami lakukan ini benar-benar Tuhan memeliharakan dan mengawal kepada kami, sehingga setiap apa yang dapat kami lakukan menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kami sambut kebenaran firman-Mu dan dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap rencana daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang pentingnya beribadah di rumah Tuhan. Saudara, hal ini menjadi satu perhatian kita, supaya kita benar-benar dapat memahami, agar di dalam suasana yang sedemikian rupa ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu mari kita akan lebih dahulu membaca firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita membuka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Apabila kita baca begini, Mazmur untuk bersyukur, bersorak-sorai Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, karena setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Saudaraku, melalui kitab Mazmur ini kita akan dapat belajar betapa pentingnya apabila kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Nah, mari kita lebih jauh melihat ayat emasnya. Saya membaca di dalam ayat emasnya itu adalah ayat yang kedua, yang menyatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di masa pandemi COVID-19 ini merajalela dan seolah-olah tiada berhenti, dan kita tahu bahwa pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan diberlakukannya kebijakan-kebijakan untuk dapat melindungi masyarakat dan juga warga negara. Sekalipun banyak tantangan, godaan, cemoohan dari orang-orang yang
arahan pemerintah untuk tetap membawa rakyat dan warganya menikmati hidup tanpa ada tantangan-tantangan yang berarti dan dapat menghindarkan penyebaran COVID-19 ini yang semakin banyak memakan korban. Kalau kita memperhatikan di mana-mana, tentu kita akan melihat korban yang begitu banyak. Bahkan rumah sakit sudah penuh dengan pasien-pasien COVID-19. Pemerintah harus menambah rumah sakit darurat. Bahkan tidak ada tempat kuburan sudah penuh dengan jenazah orang-orang yang telah meninggal karena COVID-19 ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena itu kita mesti melihat sebagai warga negara Indonesia yang taat, yang patuh, yang baik. Marilah kita tetap mengikuti aturan-aturan yang telah diberitakan, disampaikan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, untuk kita tetap menjalankan protokol kesehatan agar kita terhindar dari terpaparnya COVID-19 ini. Nah, saudara-saudaraku, memang kita memahami dengan munculnya virus ini dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil, sehingga dalam PPKM yang terakhir ini adalah PPKM darurat yang dilanjutkan juga PPKM level 3 dan level 4 yang masih berjalan sampai besok tanggal 2 Agustus. Kita tidak tahu apakah itu nanti akan terus berjalan, apakah itu akan berhenti. Tentunya pemerintah mengambil kebijakan yang berarti supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19 ini. Dan itu menyebabkan kita mengadakan ibadah di sepanjang bulan Juli ini melalui ibadah online dan masih berlanjut memasuki bulan Agustus hari ini. Tetapi saudara, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati ketika ibadah lewat daring itu terjadi. Ada kebaikannya, juga ada keburukannya. Ada segi-segi negatif dan juga ada segi-segi positifnya. Tentunya segi-segi positifnya itu tidak lain adalah kita tinggal di rumah. Dengan demikian kita tidak keluar dari rumah, kita bisa melakukan ibadah secara online, sekalipun dengan segala peralatan yang sederhana. Kita melihat di sini ada dua hal yang berakibat dari ibadah secara online. Jemaat terbiasa beribadah di rumah secara online, sehingga kita melihat ibadah itu tidak terkontrol. Ibadahnya itu tidak terkontrol. Artinya apa? Mereka seolah ibadah dengan seenaknya sendiri, sehingga ibadah yang mereka lakukan itu kurang bersungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, apakah mereka betul-betul mengikuti ibadah secara online ini atau sebaliknya? Nah, ini resikonya. Ada banyak yang beribadah angin-anginan karena di rumah tidak ada yang mengontrol dan tidak ada yang kita bersama saling menasihati. Akhirnya kita kurang bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, memang ibadah secara daring ini ada kekurangannya, yang kedua ada kelebihannya. Nah, yang kedua, saudara,
beribadah di rumah Tuhan, tetapi dengan berjalannya waktu dan ibadah di tempat-tempat ibadah dimanapun, pemerintah menganjurkan untuk tidak membuka ibadah secara live. Tetapi saudaraku, kita melihat di sini rumah-rumah Tuhan menjadi kosong. Sesuai dengan firman di atas, banyak orang yang ingin untuk beribadah secara bersama-sama. Tetapi kita tetap juga harus mengenakan protokol kesehatan. Saudaraku, mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa beribadah secara bersama-sama berjemaat di gereja. Sekalipun kita tetap mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan dengan ketat. Oleh karena itu berdoalah agar secepatnya kita bisa bertatap muka satu dengan yang lain, beribadah di dalam rumah Tuhan ini, sehingga kita tidak hanya daring secara online, tetapi kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Nah, saudaraku, selanjutnya gereja Tuhan harus penuh perhatian terhadap jemaatnya. Saudaraku, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita tidak bisa berubah. Saya sebagai gembala jemaat, kalau mendengar ada jemaat yang sakit, saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan. Memang ada beberapa yang sempat saya kunjungi, tetapi itu tidak bisa semuanya menjangkau karena kondisi yang sedemikian. Saya khawatir, saya menyadari sebagai orang yang tanpa gejala, mungkin saya bisa tertular atau mungkin bisa juga saya menularkan. Oleh karena itu saya berhati-hati, tetap menjaga, tetapi melalui hubungan secara daring ini kita masih bisa bertemu dan bercakap-cakap dengan seluruh jemaat Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita lanjutkan lebih jauh. Coba kita perhatikan ayat 1 dan 4. Di sana disebutkan, dinyatakan sikap ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah kita secara aktif terlibat bersorak-sorai dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tidak hanya menonton, kita tidak hanya mendengar, tetapi dengan sukacita dan dengan hati yang bersyukur kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita lakukan di rumah. Oleh karena itu saya menganjurkan, sekalipun kita masih berada di rumah, ibadah masing-masing, tapi janganlah kita sembrono. Saat kita ibadah, mari kita ibadah. Kita luangkan waktu beberapa saat untuk kita mengikuti ibadah secara online, supaya semuanya bisa kita nikmati. Kedua, saudaraku, karena dengan ibadah yang benar, pastilah Tuhan Allah berada di tengah-tengah umatnya. Itu benar, firman Tuhan menyatakan yang demikian. Kalau kita beribadah dengan benar, Tuhan pasti Allah hadir memberikan kekuatan, berkat, penghiburan di dalam kita menjalani hidup. Coba kita perhatikan beberapa ayat yang lain yang memberikan kepada kita. Saudara-saudaraku, ada pertanyaan, apakah ibadah itu hanya dilakukan di tempat ibadah, di rumah-rumah ibadah, atau sebagaimana? Sebenarnya tidak. Kita bisa melakukannya dimanapun, karena kita yakin bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Kita bisa beribadah di kendaraan, kita bisa beribadah di rumah-rumah, atau di tempat-tempat hiburan, atau di tanah lapang, sekalipun kita bisa beribadah. Tetapi yang penting di sini mengacu kepada firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, dituliskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu artinya kita beribadah di rumah Tuhan, di gereja. Sekalipun hari-hari ini kondisi tidak memungkinkan, maka sebagai gantinya kita beribadah di rumah. Namun demikian, jangan sampai sekalipun kita beribadah di rumah, kita mengabaikannya. Kita memandang enteng. Mari kita mengambil waktu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah. Nah, oleh karena itu seperti tadi saya katakan, marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan kesempatan kepada kita minggu depan untuk kita beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Kerinduan kita ada di pelatarannya. Kita rindu beribadah daripada kita 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari, 1 jam kita berada di rumah Tuhan. Itu jelas dikatakan dalam pasal yang 25 ini, yang mengatakan kepada kita sungguh-sungguh agar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi marilah kita menggalang persekutuan itu. Nah, ada 3 unsur penting yang kita dapatkan kalau kita beribadah di rumah Tuhan. Yang pertama, kita mengenal kata koinonia. Artinya apa? Kata koinonia itu dalam bahasa Grekanya, bahasa asli Alkitab, artinya persekutuan. Jadi, saudara-saudara, di mana jemaat adalah tubuh Kristus dan Dia adalah kepalanya, kita harus berkumpul, kita harus bersekutu. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Matius itu, jika 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi jelas saudara, kita tidak bisa meninggalkan persekutuan di dalam rumah Tuhan. Memang persekutuan bisa kita lakukan dengan cara daring, lewat aplikasi Zoom, lewat kita melalui WhatsApp online, video call. Tetapi adalah lebih penting jika kita bersama-sama duduk bersama di dalam rumah Tuhan. Karena itu marilah kita betul-betul menikmati karya-karya Allah ini. Yang kedua, saudara, kita mengenal kata marturia. Ini juga dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Greek, artinya kesaksian. Ketika kita bertemu satu dengan yang lain, kita bisa bersaksi, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan satu dengan yang lain. Kita bisa merasakan dan kita bisa dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian ini. Pemberitaan Injil merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap jemaat Tuhan, karena dengan pemberitaan Injil ini firman Allah dinyatakan dan menguatkan kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, adalah diakonia, adalah pelayanan. Tuhan mengatakan agar kita saling melayani satu dengan yang lain, tanpa membeda-bedakan status, tanpa membeda-bedakan kondisi keadaan kita, tetapi kita saling melayani satu dengan yang lain. Nah, hal itu akan terjadi kalau kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita tidak bisa melakukan pelayanan satu dengan yang lain itu secara daring, tidak mungkin, karena kita berjauhan, kita ditinggal di rumah. Beda kalau kita berada dalam satu tempat di mana kita bersekutu di dalam rumah Tuhan. Kita bisa saling melayani satu dengan yang lain, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, dan seterusnya. Saudara-saudaraku,
inilah yang harus kita perhatikan. Dan ini merupakan tugas gereja, tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, di mana kita melakukan suatu persekutuan, kita memberitakan berita Injil, kita saling melayani satu dengan yang lain. Ini adalah merupakan inti dari tugas-tugas kita sebagai gereja Tuhan. Nah, pada akhirnya saudaraku, kita sampai kepada satu kesimpulan firman Tuhan yang pendek pada pagi hari ini. Apa yang harus kita perhatikan? Di tengah-tengah jemaat yang beribadah bersama, maka kita melihat di situ Tuhan hadir, di mana ada 2-3 orang bersekutu dalam namanya, Tuhan hadir. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat ke-20 disebutkan. Jadi inilah merupakan pentingnya kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Yang kedua, beribadahlah dengan setia lewat daring, dan terlebih jika ibadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kita harus mempunyai satu kesetiaan, kesanggupan, dan perlu kita merasakan bagaimana seharusnya kita berbuat untuk melakukan hal-hal yang baik kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah saudaraku, kita jangan tinggalkan bagaimana ibadah itu tetap akan kita lakukan. Dalam kondisi yang seperti ini, kita melakukannya secara daring. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan terlebih nanti jika Tuhan izinkan, kita bisa melakukannya ibadah secara tatap muka. Kita boleh bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan dan kesempatan untuk kita beribadah kepada-Nya. Kiranya Tuhan memberkati dan tetap menjaga agar iman kita tidak goyah. Iman kita tetap untuk selama-lamanya mengiring dan mengikut kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, dengan mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini, kami yakin Tuhan ada di antara kami. Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan yang memeliharakan kami. Mari Bapa di surga, kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa menggandeng kami, menempatkan kami, agar kami tetap setia di dalam berupaya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi yang masih berlanjut, kami tidak tahu kapan berakhir, namun kami yakin bahwa kami tidak akan kendor di dalam ibadah kami. Kami akan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang akan datang. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan selalu ya dan amin, yang tidak akan tinggalkan kepada kami. Berkatilah anak-anak-Mu semua dimanapun mereka berada, dengan segala keadaan, dengan segala keberadaan mereka, bahkan apa yang mereka alami, mungkin kekurangan, kesakitan. Tuhan, kami yakin Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan datang dan Tuhan akan menolong kepada mereka, menyertai setiap orang yang percaya dan setia mengabdi dan berserah kepada-Nya. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang menderita dengan segala kekurangan karena ekonomi yang rupa. Tuhan tidak akan tinggalkan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu dengan berkat Tuhan yang berkecukupan lewat usaha dan pekerjaan rumah tangga mereka, sawah ladang, ternak-ternak mereka, perikanan mereka, usaha-usaha mereka dimanapun mereka berada, baik perbengkelan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka di kantor, di pabrik, dimanapun. Tuhan memberkati dengan cukup. Bagi anak-anak-Mu yang masih sakit seperti Mas Rusmadi, Mak Yatemi,
makmur, Patemus, ulurkan tangan dan jamah mereka, pulihkan mereka kembali, agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Demikian pula anak-anak yang lain, satu persatu Tuhan jaga kesehatannya, agar mereka tidak terpapar dengan virus ini, melainkan Tuhan tetap menjaga, melindungi kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan. Engkau senantiasa menyertai mereka di sepanjang minggu ini. Berkati mereka, cukupkan rumah tangga mereka, jauhkan mereka dari segala tantangan godaan. Dan apabila tantangan itu ada, Tuhan selalu memberikan kekuatan dan pertolongan serta jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami yakin bahwa Tuhan memberkati anak-anak-Mu semua. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat kasih Allah Bapa di sorga, sejahtera anugerah Tuhan Yesus dalam berkat persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertakan saudara pada pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati.